Baik Ibu, terima kasih sudah membukakan pintu untuk kami. Mungkin bisa perkenalan singkat, nama, terus asal dari mana? Baik. Nama saya Ngasmi Atun, panggilnya Atun. Terus saya asli sini, Di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, Kelurahan Kalirejo. Kalau sehari-hari apa Bu kegiatannya? Sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga ya biasa. Cuman kadang karena di antara anak saya ada yang pondok, saya tuh dipeseni kerudung, hijab, macam-macam. Terus kita juga ada kalangan teman, bikin mukena, bikin ya pesanan teman lah. Semua buat sendiri? Buat sendiri. Terus kalau sore kegiatan saya masak untuk masaknya anak saya karena anak saya jualan kucingan untuk sanggup kuliah. Oke. Semua dilakukan sendiri, maksudnya punya karyawan atau enggak? Sendiri, nggak mampu bayar. Nah, ini begini Bu, dengar-dengar Bu Atun ini sudah masuk BLN ya? Ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan awal mula sejarahnya sebelum masuk BLN sampai mengenal BLN seperti apa? Nah, awalnya saya masuk BLN itu bulan Maret tanggal 17 Tahun berapa Bu? tahun 2023. Apa namanya, saya untuk nabur itu 1.200.000. Tapi waktu itu saya hanya sekedar ikut tok. Terus karena beban saya persis sama Mbak Rintini, bedanya saya bisa ngasur karena saya punya suami, walaupun itu ngepres pas-pasan, saya kan punya tanggungan di bank. Terus punya agunan sertifikat. Tahun 2022 saya didatangi HRD Golden Power. Kamu sanggup bayar kapan waktu itu? Karena sebenarnya saya harusnya bayar, mulai full bayar itu kan awal tahun 2022. Tapi sampai bulan 10 kan saya nggak mampu bayar, cuman bayarnya bunganya saja. Terus dia bilang, nanti kalau kamu nggak mampu bayar, ini rumah ditulisi loh, nanti larinya akan disita. Gitu. Oh, oke Bu, sebentar, berarti Ibu dulu pinjam di bank saat masih bekerja di salah satu perusahaan? Iya. Oke, lalu tiba-tiba berhenti? Terjadi COVID dan harus dirumahkan? Saya dirumahkan bulan April tahun 2020. Sedangkan tenor masih panjang. Gitu. Oke. Terus katanya saya dapat surat dari BPD, tapi saya saya tidak terima suratnya. Dari pihak bank itu mengatakan bahwa kan ada surat panggilan, tidak, saya nggak terima gitu. Terus saya bilang sama bapak, suami saya bilang, ini gimana Pak? Kalau nggak ada uang, terus aku bayarnya pakai apa? Bapaknya juga akhirnya kan cari sana, gali sini, itu sampai November, Desember. Terus Januari awal kalau nggak salah saya nutup dulu sekitar 20, pikir saya untuk meringankan saya, tapi kan angsuran ini ternyata masih sama, jadi nggak ada ini. Terus saya ke sana konsultasi, saya ngomong harusnya gimana Mas, ya udah diangsur, tapi ternyata sampai saya belum kena, waktu itu belum kena BLN ya, saya tuh terseok-seok, nggak bisa untuk makan sehari-hari aja susah. Sedangkan tanggungan Ibu di rumah berapa orang? Tanggungan saya untuk anak saya yang masih di pondok 1, terus masih kuliah 1. Sedangkan Bapak sudah pensiun? Bapak sudah pensiun, gaji Bapak sudah diambil di muka. Oke. Jadi kan kita nggak bener-bener memang kita terpuruk. Ini tahu ini tetangga saya, depan saya ini, masih family soalnya sama saya. Bener-bener saya terpuruk, tapi kan nggak mungkin saya mengeluh dengan orang. Nah, terus untuk kebutuhan sehari-hari? Kebutuhan sehari-hari, yaitu tadi dari anak saya yang kucingan itu kan kita bisa untuk makannya gitu ya. Ada terus anak saya yang di pondok itu kan bikin kayak kerudung, bikin kayak apa. Terus teman saya, Mbak, aku bikin kayak apa namanya, mukena gitu. Nah, itu kan dari sedikit-sedikit situ saya untuk makannya, untuk apa, anak saya yang di pondok itu kita bisa sedikit
biasanya kalau saya kasih anak umpamanya 1 minggu tuh 50, cuman kasih 25, kadang nggak dikasih, gitu kan kasihan kalau anak jauh. Oke, mulai mengenal PLN ya, ke sana mulai menabur. Iya. Lalu apa solusi sudah dirasakan sampai sekarang? Alhamdulillah banyak sekali, Son. Ini saya cerita awalnya ya. Tanggal 17 saya masuk ke PLN, tanggal 19 saya ke sana lagi. Ya cuman di sana ketemu minta kekuatan hati, karena kita memang betul-betul sulit. Saya minta kekuatan hati, terus ketemu sama Mas Ihsan lagi, tapi saya belum ketemu Mas Rendra. Terus Mbak Rintini bilang, Mbak, kapan mau ketemu Mas Rendra? Kesana lagi saya, Seninnya kesana. Jadi saya kesana tuh Senin, Kamis, terus Senin lagi gitu. Tapi bapak saya nggak percaya waktu itu. Ya apa kayak gitu, bla 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 gitu. Biasa, karena sering terjadi itu kalau seperti mungkin sejenis pikiran bapak itu pengertiannya MLM. Oke. Gitu. Terus sekitar tanggal 29, ya tanggal 29 Maret kalau nggak salah itu, nih aku dikasih duit, saya taburkan, itu tanggal 30. Itu bapaknya belum yakin juga, tapi cuman ya udah terserah, mau terserah buat apa gitu. Ya udah, karena memang ya namanya laki-laki pasti akan kekeh seperti itu. Terus tanggal 19 saya kembali lagi ke tanggal 19, saya ketemu Mas Ihsan lagi, terus dijelaskan, terus saya juga dijelaskan. Akhirnya saya pagi dari sini jam 7:30, ketemu Mas Rendra pagi-pagi. Saya tidak tahu ya, karena saya begitu saya masuk terus dikasih doa sama Pak Niko, suruh jalankan. Saya mulai tanggal 19 itu saya jalankan. Jadi 2 hari setelah saya masuk, saya jalankan. Alhamdulillah saya dikasih kemudahan, benar-benar mudah sekali, tidak ada hambatan, tidak ada kendala apapun. Karena ringan aja saya jalankan, itu ringan. Jadi di hati itu nggak ada beban. Nah, saya tanggal 19 itu saya mulai jalankan, terus 19 pagi datang ke sana, dijelaskan sama Mas Ihsan, suruh gini. Saya terus tanggal hari Seninnya saya ketemu sama Mas Rendra. Terus ya saya biasa waktu itu, cuman saya jelaskan dulu sama Mas Rendra, kamu jangan bicara dulu. Suruh Mbak Rintini, tapi Mbak Rintini ternyata bicaranya agak nggak lancar gitu. Mas, soalnya apa gitu? Ya Mas, aku tuh masalahku gini, nanti kalau aku sekarang nggak bayar, waktu itu kan masih bulan Maret nggak bayar rumahku gimana? Karena saya sudah diancam dari bulan Oktober, saya bilang gitu. Nanti saya berulang di mana? Saya nanti bertuduh di mana? Di pos Kampling. Sini dekatnya kan pos Kampling. Terus ya udah, kamu mengumpulkan KTP dan KK. Tapi tidak diberi penjelasan, cuma KTP, KK sama bikin NPWP. Saya tanya NPWP suami saya bisa nggak bisa, harus personal gitu. Terus tanpa ada penjelasan lain dari Mas Rendra, terus saya tambahi fotokopi KTP, saya minta sama bapaknya, terus surat nikah, fotokopi surat nikah. Terus berapa hari kemudian saya datang ke sana lagi sambil menyerahkan itu. Mau puasa kemarin itu tanggal berapa ya, tanggal 17 kalau nggak salah. Pokoknya saya nggak mau tahu Mas, aku cerita pun nangis karena saya ditanya Pak Niko pun nggak bisa ngomong. Memang waktu itu kendala posisi saya memang betul-betul sulit, saya nggak bisa bayar, mengangsur. Sedangkan saya sudah dapat peringatan nanti bagaimana keluarga saya mau lebaran. Terus sekitar tanggal 15-an mungkin ya, atau berapa, saya pokoknya suruh proses itu, lengkapi apa gitu. Terus saya lengkapi semuanya, terus orang bank